Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita ikuti sambutan Bupati Merauke kepada Bapak Dr. Andes Ramanus Barga MT. Dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Semua sehat, puasa lancar, tidak ada yang kasih bocor. Amin. Insya Allah. Pak Wakil Bupati yang saya hormati bersama Ibu Al sekalian Wakil Ketua DPR, ya. Pimpinan Lantamal atau yang mewakili Ketua KKSS Pak Haji Bu Haji Fadli, ya. Ketua Tim Safari Ramadan Ari Budi, Ketua PKM, Ketua Pondes, ya, Ketua Pondok Pesantren, para sesepuh yang hadir, Kepala Distrik, ada Lurah, Lurahnya ada, Lurahnya anak Daeng ini, saya angkat jadi anak Daeng Lurahnya. Begitu. Ibu-ibu sekalian, anak-anak pengajian yang tadi sudah bawa selawat, terima kasih, ya. Dan kita semua yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak Ibu, terima kasih kamu semua bisa hadir untuk sama-sama kita buka puasa bersama. Ini kita bungkus dengan safari Ramadan karena instruksi menteri tidak boleh bukber, tidak boleh buka bersama. Itu instruksi presiden langsung kepada kami para kepala daerah. Tapi karena kita bilang ini safari Ramadan, tidak apa-apa, kita sama-sama buka bersama hari ini. Karena kalau tidak, kalau saya dengan Pak Wakil tidak apa-apa, tapi yang tadi bicara itu begitu. Nah, itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita mulai pembangunan di sini. Sejak saya dipilih dengan Pak Haji, ini rumit, gampang-gampang susah mulai jalan. Karena satu di tengah COVID selesai datang PON. Tapi PON itu membawa berkat untuk kita. Berkatnya luar biasa. Berkatnya luar biasa datang. Yang berikut, uang kita kurang, APBD kita kurang. Tadinya sebelum saya turun, periode pertama saya, uang kita 2.444 miliar. Saya dengan Pak Haji mulai menjabat, uang kita tinggal 1.800 miliar rupiah. Gaji pegawai di Merauke kita bayar 1.400.000. Orang Merauke bilang cukup untuk pembangunan, begitu. Tapi alhamdulillah, puji Tuhan, begitu saya dengan Haji Ridwan dipilih Bapak Ibu, sekarang APBD kita sudah normal, mulai normal. Sekarang sudah ada di 2 triliun, hampir 200 miliar, 100 miliar lebih. Kenapa saya harus jelaskan ini? Supaya Bapak Ibu lihat. Karena uang kita mulai cukup, jalan lampu satu sudah tidak ada lubang-lubang yang ada lagi. Jalan lampu satu sudah mulai licin sampai kelurahan, pelan-pelan kita mulai lakukan. Tinggal lampu satu yang belum kita tata bersama dengan Angkatan Laut. Kita coba mau kasih pindah teman-teman yang kapal-kapal tadinya bikin tempat bagus, ada galangan kapal, ada penginapan, listrik bagus. Kita coba mau tata itu. Tapi sekarang ada banyak masalah. Izin angkutan kayu ada di provinsi. Provinsi kita belum normal. Kemarin ada yang sudah datang komplain saya, Pak Bupati, izin angkutan bagaimana? Izin angkutan kayu sesuai undang-undang, izin ini ada di provinsi. Sama izin untuk kapal, izin berlayar, CP. Ada di provinsi, semua belum jalan normal karena provinsi kita baru. Akhirnya ada yang sudah mulai berkelahi dengan saya. Kemarin teman-teman sesama nelayan, daeng-daeng datang dan bilang kalau tidak kita boikot saya. Saya bilang jangan, ini pelan-pelan mainnya, jangan nafsu ayam, pelan-pelan. Jadi memang pelan, semua lagi berjalan pelan. Tapi pembangunan jalan,
Kenapa? Kita orang Merauke itu hebat karena iman kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa itu bagus. Kita sesudah COVID, kita dibandingkan kabupaten lain, Merauke itu recovery-nya cepat. Recovery itu artinya pemulihan ekonominya cepat. Bapak Ibu kalau tanya ibu-ibu haji yang jualan, alhamdulillah sekarang itu orang sudah bisa jualan, pembelinya ada. Sekarang pasar mulai aktif. Dulu kita itu mati tidak, hidup pun tidak, begitu. Sekarang sudah mulai hidup, walaupun belum normal, tapi sudah mulai jalan. Giat ekonomi pembangunan mulai jalan. Kita perbaikannya cepat sekali. Karena memang ada beberapa hal yang kita lakukan. Uang coba kita kasih turun ke bawah. Tinggal nanti kelompok-kelompok yang kemarin saya bilang, saya akan turunkan uang. Alhamdulillah nanti insya Allah itu mulai berjalan. Ekonomi di rakyat berputar. Ini pasti akan jalan, begitu. Tapi Bapak Ibu harus bersatu. Satu, kita jaga keamanan. Warga Lampu Satu hebat. Keamanan di sini sudah mulai membaik. Kita semua harus jaga sama-sama. Tanpa bantuan tentara, polisi, keamanan itu ketertiban penting di tangan rakyat. Ini yang harus kita jaga sama-sama. Kalau kita aman, pembangunan lancar, semua aktivitas lancar. Begitu. Ada hal lain lagi, saya kasih ingat, karena kita sama-sama nelayan. Berhenti jalan-jalan ke sebelah, pergi cari-cari ikan. Akhirnya saya juga mulai capek ngurus daeng ini, sesama suku ini. Ini kemarin saya kasih lagi 60 juta untuk yang kembali ini, lagi dijemput. Ini juga saya ke teman-teman yang sering duduk main kartu, sering jaring sama-sama, begitu. Pusing juga gitu. Beberapa tahun lalu saya urus semua istri yang ada di sini, anak-anak saya kasih bantuan. Sekarang dia udah paito yang saya urus pulang lagi dari sebelah. Jadi mungkin ke depan sudah jangan cari-cari ikan di sana. Memang gelembung di sana besar-besar. Saya punya kapten juga kasih laporan. Gelembungnya lebar 2 tangan ini. Tapi peluru di sana juga mainnya kasar. Jadi saya lewat buka bersama ini atau lewat safari ini saya kasih ingat, kalau boleh teman-teman yang pemilik kapal bilang kaptennya sudah hati-hati main ke sebelah, begitu. Dan supaya hati-hati. Nanti istrinya tinggal 5 waktu terus begitu, karena suaminya di sebelah. Begitu. Tapi yang nanti yang kembali ini saya sudah kasih duit, sudah kasih uang. Mudah-mudahan mereka segera kembali. Kita jemput di sebelah dan mereka kembali. Begitu. Ini hal-hal yang saya kasih ingat. Saya juga pada kesempatan ini menyampaikan bahwa kemarin saya dengan Pak Wakil kehilangan Pak Sekda, Pak Ruslan Armalum. Beliau dipanggil Tuhan karena beliau sakit. Begitu ya Pak Haji ya. Jadi mohon doanya dalam bulan puasa ini saya titip biar beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kerajaan surga. Ya. Yang berikut terakhir, karena saya takut saya bicara waktunya lewat. Belum ya? Oh belum ya. Dikasih ingat ini, kan masih ada kultum. Yang berikut saya ingin sampaikan lanjutan dari beliau, bahwa memang kita Angkatan Laut, TNI AU, Angkatan Udara, juga Padandrem, Angkatan Darat kita kerjasama. Beberapa anak-anak dari pantai sini kemarin juga saya kasih rekomendasi dari Lampu Satu untuk tes tentara dengan tes tentara baik di laut maupun di darat. Juga ada sebagian di udara, mungkin ada 2-3 orang. Dan ternyata bisa lulus. Dan memang kita lagi kerjasama, kalau ada kesempatan seperti itu silakan Bapak Ibu berhubungan untuk kita bisa dukung, karena kita sudah komit sama-sama, kita bisa saling bantu. Kalau memenuhi syarat teknis, anak Merauke pasti bisa tembus dalam tes tentara, begitu, baik laut, udara maupun darat. Juga kepolisian begitu. Karena ada beberapa yang sudah lolos, begitu. Ketika kita kasih rekomendasi dan kita komunikasi dengan Padang Lamtamal, juga Padang Dren, alhamdulillah sudah lolos, begitu. Jadi mari kita terus sama-sama bangun komunikasi. Kita yakin pasti jalan. Yang berikut Bapak Ibu saya kasih ingat tentang pantai.
Bapak Ibu sekarang bangun rumah, bangun apa, pokoknya bangunan, kalau boleh urus surat-surat. Ya, ini harus urus surat-surat. Ini berkaitan dengan KTP dan KK. Karena sekarang rakyat itu oleh Presiden diupayakan untuk bisa mendapat jaminan kesehatan gratis. Untuk dapat jaminan kesehatan gratis, Bapak Ibu harus punya KTP, KK, kartu tanda penduduk harus punya. Ini harus. Demikian dengan, karena nanti kalau punya kartu tanda penduduk, semua izin bangunan bisa diurus. Kenapa harus jaga-jaga? Ketika ada musibah atau apa, mudah dibantu pemerintah, begitu. Ketika tidak terdata, nanti sulit. Kita bisa salahkan sini, salahkan sana. Sama dengan pengalaman, ada teman-teman dari Lampung Satu yang saya kenal baik, membuat permohonan misalnya untuk tiket atau berobat, itu harus dilampirkan dokumen kependudukannya. Surat keterangan dari RT atau dari lurah, kalau tidak harus ada KTP atau KK. Minta maaf, ada yang sakit kemarin dari Lampung Satu, saya kenal keluarganya, KTP-nya masih KTP Makassar. Saya tidak bisa bantu, wakil nggak bisa bantu, karena nanti diperiksa, begitu. Jadi mau tidak mau, saya ingatkan khusus untuk warga Merauke, kependudukan sangat penting. Karena nanti kalau ke rumah sakit, itu bisa dapat jaminan kesehatan. Tadi saya baru pertemuan dengan Kepala Badan Perwakilan, saya lagi minta tolong untuk bagaimana benahi pelayanan di rumah sakit dengan sistem badan usaha layanan rumah sakit yang ada, kerjasama dengan jaminan kesehatan ini, begitu. Tapi masyarakatnya harus punya penduduk, kartu penduduk KK diurus. Ini sudah gampang lurahnya, berdiri dulu lurah. Jangan sampai ada yang belum kenal. Balik ke sana, biar dikenali. Ini anak Daeng ini, kalau kamu tidak kenal dia lagi sudah terlalu juga. Oke, silakan duduk. Pak lurahnya berdiri juga sekalian mendampingi. Pak Distrik mendampingi. Ini Pak Distrik Merauke. Ya. Begitu, oke. Kalau lurah kasih susah, kasih tahu saya. Begitu. Kemarin teman-teman yang bangun kapal juga saya sempat dengar lurah sebelumnya bikin susah-susah, izin tidak bisa keluar. Semua datang sama saya, bos, bagaimana lurah eksekusi dia cepat? Kalau saya ikut saja, warga pun mau. Begitu ya, rambut putih. Jadi saya kira begitu. Kita terus berdoa, Bapak Ibu, saya bangga dengan orang Merauke. Kita kuat dalam iman. Kita saling menghargai luar biasa. Banyak jenderal puji kita, begitu ya Pak. Banyak orang puji kita bahwa orang Merauke itu hebat. Hidup bisa saling berdampingan satu sama lain. Hidup bisa dengan sesama umat yang lain. Antar agama luar biasa. Orang lain mungkin susah hidup seperti orang Merauke, tapi orang Merauke itu hebat. Mari kita pertahankan ini terus. Insya Allah Tuhan sayang, kita terus tumbuh, kita terus berkembang. Kita sudah jadi provinsi, kalau provinsi ini besok sudah ada gubernurnya, kita bisa jalan lebih efektif lagi. Saya kemarin dari SP9, mereka telepon saya, Pak Romanus, bos bagaimana, karena sering di sini semua biasa panggil saya bos, sudah. Tidak tahu saya bos dari mana, saya juga bingung. Saya bilang, ini kamu sudah pilih saya jadi bupati, kamu masih panggil saya bos. Dari saya ke SP9 bilang sama bos, ini mau Idul Fitri, jalan sudah putus. Saya kasih turun alat, ada yang bilang begini, mesti kasih tahu Pak Romanus bahwa barang ini bisa selesai. Tapi kewenangan jalan itu, Pak Wakil ya, Pak Ibu Al, kewenangan jalan itu sebenarnya sudah jalan provinsi, bukan jalan punya kabupaten lagi. Tapi karena warga di situ dong cuma tahu Pak Romanus, ya sudah dong panggil saya penama, terpaksa saya yang di sana. Pak Danrem telepon saya, Pak Bupati izin, tolong lihat jalan yang putus. Saya lari ke sana, saya kirim ekskavator, grader, saya kirim, jalan sudah
Sudah bagus, sudah ditimbun pakai timbunan bekas dari kantor DPR, sudah timbun. Tadi saya perintah Pak Dandi dengan kepala distrik supaya yang angkutan mobil pasir tidak lewat dulu di situ, karena mobil pasir ini memang sedikit kurang ajar juga. Dong lewat, dong tertanam, dong pakai skop pasir gali jalan itu. Dan saya sudah suruh Babinsa PL kontrol supaya menjelang Lebaran bisa saudara-saudara mudik atau hari raya nanti jalan tidak menghalangi begitu. Jadi mudah-mudahan sudah bagus. Ini yang kita lakukan. Kalau lampu satu saya kira sudah bagus. Saya kemarin sudah bikin dengan Pak Haji Ridwan. Sekarang sudah licin. Yang penting jangan sampai licin mengantar ke pagar orang lain. Ini yang harus diperhatikan. Karena anak-anak di lampu satu ini juga sedikit kayak begini. Dari mari kita kontrol. Saya kira terima kasih sekali kamu semua bisa kumpul. Saya pasti akan lakukan turun kampung karena saya belum datang tepati janji saya ke ibu-ibu. Seharusnya sebelum Lebaran, tapi mungkin nanti sesudah Lebaran. Sebelum Agustus saya tepati janji saya datang. Begitu ya. Ya kamu tidak usah khawatir. Yang saya omong pasti saya buat. Begitu. Bu RT mana? Jangan cerewet-cerewet. Ya sudah, ini bukan tanya jawab, duduk sudah. Begitu. Saya kira begitu. Terima kasih. Kita sudah bisa buka bersama dan kita ikut tausiah ya. Oh, penyerahan bantuan. Terima kasih. Nanti untuk yang bingkisan dari saya untuk masjid ini nanti saya antar. Tapi saya harap prioritaskan orang tua yang betul-betul susah sekali. Saya pasti akan antar. Bila perlu sore ini saya suruh antar minuman 200 karton sini kamu bagi sama orang. Ya. Saya antar. Kemarin umroh sudah. Umroh itu saya kemarin upayakan jujur. Jangan ada intervensi. Jangan sampai ada kepentingan politik dan sebagainya. Makanya kemarin saya bilang bikin pemilihan supaya betul-betul orang yang pantas mendapatkan umroh. Tidak ada intervensi saya di situ, Pak Wakil, tidak ada intervensi. Jadi kita serahkan kepada pengurus masjid, begitu ya, Pak. Kita pengurus masjid, silakan dilakukan pemilihan, digoyang ya. Begitu ya, digoyang kemarin. Digoyang, yang dapat, ya. Kemarin saya kasih 2 miliar untuk umroh bisa berjalan, begitu. Tidak semua bisa jalan. Tapi yang dapat, mari kita angkat hati pada Tuhan bahwa sudah ini rezekinya dan Tuhan memilih dia untuk dia bisa ikut umrah, begitu ya. Kalau semua mau ikut umrah atau naik haji nanti pembangunan tidak jalan, nanti jalan lubang-lubang tidak ditutup begitu. Saya kira begitu. Saya secara pribadi dan keluarga juga atas nama pemerintah bersama dengan Pak Wakil Bupati juga dengan anggota DPR minta maaf di bulan Ramadan ini kalau ada salah-salah dari kami semua. Mari kita jadi satu saudara seperti yang sudah kita bilang, Isakot Bekai, Isakot Kai. Itu kata-kata bijaknya kita, itu semboyan hati kita. Mari kita damai di pikiran, damai di mulut, damai di tangan. Insya Allah kita hidup penuh kedamaian dan persaudaraan di tanah ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.